dibagi satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Shadaqallahul azim. Pertama dan utama tentu puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan izin dan ridha Allah pagi ini kita bertemu di ruangan Bapak Kaban ini dalam rangka sosialisasi zakat. Semoga kehadiran kita akan menjadi suatu amal ibadah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kaban, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah, kemudian Bapak Habib, dan seterusnya para pegawai dan honorer yang hadir. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala diberi kesempatan, tidak salah yang kedua kalinya, untuk menyampaikan informasi-informasi berkenaan dengan zakat. Saya sampaikan dulu apresiasi yang cukup besar yang sudah ditunjukkan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Dari 187 UPZ, dari 187 UPZ, ranking 5 jatuh kepada Badan Pengelola Perbatasan. Itu cukup bagus, Pak, penilaian kami. Saya pikir juga tadi, kenapa disuruh lagi oleh Pak Syafi'i, ini pun saya mensosialisasi, padahal kinerja BP2D saya singkatkan gitu, ya sudah cukup baik tentang zakat. Tapi apa kata Pak Kepala tadi, mungkin belum semua ya, belum semua kita pejabat di BP2D ini yang membayar zakat. Tapi alhamdulillah dari 187 masuk ranking yang kelima, cukup aktif. Ranking pertama adalah Dinas Perikanan ya. Nah, bicara kita masalah zakat, tidak terlepas dari masalah nilai harga jual emas pada saat ini. Kata lihat, kalau kita tanya di toko-toko emas pada saat ini, 1 gram itu hampir 1 juta lebih pada saat ini. Saya tanya di toko emas. Jadi kami dari Basnas tidak menetapkan 1 gram itu dengan nilai 1 juta lebih itu. Kami sepakati dalam rapat pimpinan Basnas, kita tetapkan harganya 800 juta per gram. Jadi berkaitan dengan kita ASN maupun honorer, kita kali saja ya 85 kali 800 itu sekitar 68 juta setahun. 68 juta dibagi 12 sekitar 5.660.000. Jadi bagi bapak-bapak pegawai negeri, manakala gajinya tiap bulan include seluruh pendapatan dikumpulkan sampai angka 5.660.000 per bulan, maka kepada bapak diwajibkan mengeluarkan zakatnya
rupiah. 140. Iya. 100.000 141.000 ya, maaf. Maaf, kita luruskan. 141.000, maaf. Bukan 140 rupiah, itu tidak ada nilainya. 141.000. Jadi kalau Bapak bergaji 5.660.000. Kalau di atas itu seperti Pak Kepala, ya tinggal ngitung. Kalau BEN 20 juta, ya 2,5% dari 20 juta. Kalau gaji BEN 32 juta, 2,5% dari 32 juta. Itu tinggal ngitung. Nah, itulah kewajiban kita untuk membayar zakat. Sementara ada pegawai PTT kita, ya, atau pegawai honorer yang tidak mencapai angka, ya, 5.660.000, maka masuk dalam kelompok pembayaran seperti disarankan oleh Pak Kepala adalah infak. Jadi dia tidak wajib bayar zakat karena tidak sampai nisabnya, ya. Besar duit yang dia dapat tidak kena pada kewajiban zakat. Tapi kalau ada honorer yang penghasilannya, ya mungkin dari gaji honornya, mungkin ada keahlian-keahlian lain, dia bekerja dan diberi gaji, sehingga sampai angka 56 itu, 5.660.000 itu, maka pada honorer tersebut juga dibayar zakatnya. Kalau enggak, ya masuk dalam grup infak. Tidak ada salah dibuat situ, misalnya infak si A sekian, nanti di kantor dipisahkan. Mana yang zakat, kita serahkan selip zakatnya, dan mana yang infak, kita serahkan selip infaknya. Itu sudah dilakukan oleh Ibu Mega, yang paling rajin, ya. Tiap bulan pergi nyetor, ya. Arahan dari Pak Zubir, ya. Pak Zabir. Arahan dari Pak Zabir, ketua UPZ, ya. Cukup baik, ya. Kemudian yang kita keluarkan itu dihitung pendapatan kotor, ya. Bukan pendapatan sudah dipotong sana, potong sini, potong sana, potong sini, baru hitung sampai enggak 5.600.000. Dia sampai, oh dia wajib zakat, padahal gajinya 30 juta misalnya. Tapi kena banyak potong pajak, potong ini, ya, potong koperasi, potong rentenir, potong biaya beli mobil segala macam, sehingga sisanya gaji per bulan tuh cuma 5 juta misalnya. Berarti kan belum wajib zakatnya. Sementara pada amperah gaji sudah tertera angka misalnya 20 juta atau 30 juta misalnya. Ya. Itu berarti dipotong dari pendapatan kotor. Include pendapatan 1 bulan, dipotong dari pendapatan kotor itu, keluarkan 2,5%. Itu yang diserahkan ke Basnas. Kami berharap dari Basnas penyaluran zakat itu melalui kita. Karena ada juga lembaga lain termasuk guru-guru banyak protes sama kita. Mereka kita sosialisasi dan mereka bilang kami punya anak asuh, Pak Ibrahim. Jadi anak asuh itu kami beri dari zakat kami per bulan. Misalnya zakat seorang bapak per bulan lah dihitung, misalnya 1 juta per bulan. Ini misalkan saja, dia sudah punya anak asuh misalnya 10 orang. Setelah dia hitung, dia ambil 1 juta dari duit zakatnya itu, dia kasihkan anak asuhnya itu. Atau anak binaannya itu 100.000 seorang, itu 10 orang. Pertanyaannya, bolehkah dilakukan seperti itu? Dari aturan Basnas boleh. Cuma, ada cumanya. Pertama, duit tidak masuk ke kas Basnas. Yang kedua, orang yang disalurkan tidak diketahui oleh Basnas. Yang 10 orang tadi siapa-siapa saja.
Entah waktu Basnas nyalut, yang 10 orang tadi dapat lagi. Sementara yang tidak dapat sama sekali, walaupun setiap kali nyalut, tidak pernah dapat. Kena tidak terdata misalkan. Kalau yang tadi sampai 2 kali dapatnya. Itu kan tidak ada keadilan bagi Basnas. Makanya kami perlu pemerataan, makanya data itu masuk sama kita dulu. Kayak PGRI di Subi, dia masukkan data sama kita dulu. Dia ambil 60-70%, dia salurkan sendiri, 30% serah ke Basnas. Dan data yang 70% sudah diserahkan itu, duitnya, itu dikirimkan ke kita. Jadi kita punya rekap berkaitan dengan siapa yang membayar zakat, berapa zakat yang terkumpul, dan kemana saja sudah disalurkan. Itu nampak dari rekap kita, rekap Basnas Kabupaten Natuna. Kalau kita menyalur zakat melalui Basnas, dan disitulah keadilan itu akan kita terapkan ya sesuai dengan kondisi yang ada. Tidak seperti contoh tadi, ada beberapa sekolah yang meminta izin seperti itu. Nah, kemudian kami infokan sedikit sebelum ada tanya jawab. Infokan sedikit perkembangan Basnas Kabupaten Natuna. Pada tahun 2017, karena kita dilantik pada tanggal 28 Desember 2016, tapi Desember itu jelas ada aktivitas. Ya, kita terima serah dari Pak Bupati, berkas-berkas segala macam. Kemudian 2017 kita baru mulai aktif. Pada tahun 2017 kita bisa mengumpulkan zakat di Kabupaten Natuna sebesar 740 juta. Itu tahun pertama kami melaksanakan aktivitas. Kemudian tahun yang kedua, tahun 2018, kami bisa mengumpulkan 1,4 miliar. Pada tahun 2019 kami bisa ngumpul 1,83 miliar. 2020 tahun pandemik ya, Covid, kami cuma dapat mengumpulkan 1,3 miliar. Tahun yang sekarang yang kemarin itu dan 1,3. Dan kami mentargetkan tahun ini 2,5 miliar. Tahun terakhir tugas kami sebagai pimpinan Basnas Kabupaten Natuna sebanyak 5 orang itu akan berakhir pada tanggal 5 Desember nanti. Jadi kami menargetkan pengumpulannya pada tahun ini sebesar 2,5 miliar. Itu target kita. Tak dikejar, ya kami berupaya bekerja keras, ya, dan jelas dukungan dari ya BP2D ini, ya, karena sudah aktif. Kalau bisa ditambah lagi itu lebih bagus. Maksudnya tambah banyak setornya Pak. Ya nanti Ibu Mega yang akan nyetor. Saya bisa dari ranking 5 ke ranking 1 gitu ya. Itu sekitar ranking 1-nya kemarin sekitar 56 juta yang pertanian itu, perikanan ya. Dia berada pada ranking pertama. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi kita berharap dukungan karena ini sudah cukup aktif. Ya. Kalau bisa ditingkatkan alhamdulillah. Kalau tidak bisa dipertahankan pun sudah syukur bagi kami karena sudah dapat membantu Basnas untuk melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian pada tahun 2020 kemarin yang menerima saluran zakatnya dari Basnas sebesar 2.226 orang yang sudah kita salurkan. Fakir miskin, mu'alaf, ya. Kemudian fisabilillah kita salurkan untuk 2020 kemarin. Dan untuk 2021 ini penekanan kita dari konsumtif ke produktif. Artinya kita akan menyurvei orang-orang yang akan kita bantu perekonomiannya, yang ada usaha kecil tapi tidak begitu besar, ya kita akan nanti nyapot
dana untuk usaha mereka. Yang cuma untuk berbentuk konsumtif pada tahun 2021 ini cuma miskin saja. Itu pun tidak banyak. Satu kecamatan itu cuma 20 orang. Jadi siapa yang betul-betul miskin 20 orang di Kecamatan Bunguran Timur, dari hasil survei kami itu yang akan dibagikan. Sampai ke 17 kecamatan, 2 yang terbaru, ya. Pulau Panjang dan Seluan, ya. Seluan. Itu kan kecamatan baru dan juga telah masuk dalam rekap kami untuk menyalurkan pada tahun 2021. Jadi 3 cuma untuk 2021 3. Yang pertama miskin, pertama fakir. Yang fakir itu betul-betul yang susah. Ya. Yang kedua kita coba untuk mendekati kepada, kami sebut istilah Nujo Masjid Nujo Surau. Sudah tertata hampir 200 lebih masjid surau yang ada di Kabupaten Natuna sudah tertata oleh kita. Itu satu Nujo kita bantu, ya, dan satu Nujo Masjid, satu Nujo Surau. Yang ketiga tadi kita bantu ekonomi kreatif namanya. Ekonomi kreatif kita berikan modal. Mudah-mudahan dengan modal yang kita berikan itu ya usahanya jalan, mati. Seperti ya ibu dekat situ jual goreng pisang tuh, ya. Yang depan Polena itu satu di antaranya itu binaan Basnas Provinsi. Ya. Kemudian ada dua ikan deret sana dekat lapangan tenis itu ada 2 kelompok situ penjual ikan itu binaan Basnas, duitnya dari Basnas Provinsi, tapi binaan pelaksana di lapangannya itu pendampingnya itu Basnas Kabupaten. Kami pendamping. Jadi maka selalu nengok-nengok situ. Kalaupun tidak belikan, ya nengok proses kerja ikan dan segala macam, kita terus pantau perkembangannya. Kemarin muncul lagi dana ya 3 juta dalam rangka menambah modal mereka dalam berusaha ekonomi produktif atau ekonomi kreatif. Itu sifatnya dari provinsi. Kemudian dari kami baru akan mulai nanti pada tahun kalang ini, itu sebanyak 20 orang per kecamatan tadi kita sebutkan. Itu akan kita tata siapa orangnya, itu akan kita serahkan. Bantuan itu tidak besar, ya, cuma 1,5 juta saja. Itulah kekuatan kita. Dari Basnas sudah kita hitung biaya yang kita perlukan untuk 3 sub penyaluran tadi itu sekitar 1,25 juta. Itu yang kita perlukan dana. Target kita tetap 2,5 miliar. Target kejaran kita dalam RKT, target kejaran 2,5 miliar. Nah, mudah-mudahan ya, berkat dukungan kita bersama dan dukungan dari kantor-kantor lain, dari lembaga-lembaga lain, sehingga apa yang menjadi suatu keinginan bagi Basnas itu akan tercapai. Nah, kita belum bisa merapat dengan Pak Bupati baru, tapi ada wacana kami nak merapat dengan Bupati baru. Nanti masalah penanggulangan kemiskinan serahkan dengan Basnas. Tapi buat aturan mainnya untuk pegawai negeri. Misalkan, maaf ya Pak ya, misalkan potong gaji, ya, misalkan waktu bendahara nerima gaji itu lah dipotong sekali, pajak lah potong, Basnas lah potong, misalkan seperti itu. Jadi gaji yang diterima sampai ke kantong tuh lah bersih. Atau mungkin bendahara kantor yang memotong, ya, itu kita minta regulasinya dengan Pak Bupati, tapi kita belum merapat karena beliau katanya malam tadi baru dilantik pada bulan Mei, ya. Mungkin kemungkinan bulan Mei, ya mungkin bulan-bulan Juni kita baru bisa merapat. Dan wacana kita terakhir adalah ingin mengegolkan perda zakat. Itu keinginan kami berlima untuk nanti ngadap bupati. Di samping regulasi lain kita minta perda, karena kami tak pernah mengajukan perda ke Kabak Hukum, bawa ke Kabak Hukum provinsi, dia bilang tidak bisa, diskriminatif Basnas ini. Saya tanya apanya diskriminatif? Ya jelas, kalau Basnas ini jelas sasarannya Pak.
untuk kita yang Muslim. Yang tidak Muslim dia sanggup paut dengan zakat. Ya, tidak mungkin kami minta dengan Pak Basri, tidak mungkin. Dia bukan grup kita, tidak mungkin. Jadi itu dibilang diskriminatif. Jadi dipulangkan, Pak. Anunya, draft yang telah kita buat tu dipulangkan, belum bisa diterima. Ya, mudah-mudahan kita coba lagi dengan bupati terpilih yang baru, dengan cara kita, dengan draft yang sudah kita sempurnakan, mudah-mudahan bisa dibawa ke di proses kabak hukum, dibawa ke kabak hukum provinsi dan bisa diterima sebagai perdanya zakat khusus untuk wilayah Kabupaten Natuna. Kalaupun perdanya tidak bisa, nanti kami minta seperti ada instruksi lah paling kurang ya, instruksi Pak Bupati berkaitan dengan masalah pembayaran zakat bagi ASN yang ada di Kabupaten Natuna. Kemarin memang katanya ada instruksi. Kita lacak di Kabak Kasrah, kata Kabak Kasrah belum muncul di sini. Ada kata, tapi tidak kita ketemukan instruksi dari Bupati kepada SN khusus Kabupaten Natuna untuk membayar atau motong gaji bayar zakat itu. Tapi dengan kita sudah aktif seperti ini, itu kami sudah menaruh perhatian yang besar kepada kantor kita karena sudah aktif membayar zakat. Ya. Harapan kita ke depan, ya dukunglah kami, bayarlah zakat sesuai dengan berapa gaji yang kita terima satu bulan itu. Bukan hanya gaji tok, tapi ada tunjangan segala macam. Ya. Ada keahlian kita kumpulkan, kita hitung cukup, keluarkanlah zakatnya. Kalau tidak cukup, bagi honorer ya silakan berimpak saja. Dapat gaji 4 juta, impak 100.000 kan bisa. Lah besar tu. Ya, 25.000 pun jadi. Dan itu tidak diwajibkan, tidak ditentukan berapa kadarnya kan gitu. Tapi kalau zakat sudah jelas. 6 juta itu tadi ya 141.000 atau 150.000. Tapi kalau kita dapat gaji 4 juta atau 5 juta belum sampai 5 juta 600 tadi. Ya kita bebas keluarkan impaknya berapa kita ikhlas. Dapat duit 5 juta, ikhlasnya cuma 10.000, ya 10.000. Ikhlasnya 1.000. Ikhlasnya sejuta, alhamdulillah. Ya, lebih besar, lebih bagus. Lebih besar, lebih bagus kalau ikhlas itu lebih baik. Mungkin itu beberapa hal, ya. Beberapa hal yang bisa sampaikan sebagai pengantar kata karena jam 10 Pak Kepala akan ke kantor Bupati. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Silakan kita beri kesempatan untuk bertanya berkaitan dengan masalah zakat yang sudah kita rutinitaskan untuk membayarnya adalah zakat pendapatan dan jasa namanya. Dulu namanya zakat profesi, keahlian. Sekarang namanya zakat pendapatan dan jasa. Apa saja berapa yang kita dapat dari jasa kita, itulah yang kita bayarkan 2,5% daripadanya. Silakan, mungkin ada yang nak tanya Bapak Ibu.